Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video nama saya Mojang Mana dari kelas 11 IPA 3. Di video kali ini saya ingin menjelaskan web untuk ujian level tahap 1. Yang pertama kita sini lihat soalnya buatlah form input data master produk seperti pada gambar di atas. Oke, contohnya seperti ini ya. Yang saya itu seperti ini. Mana ya? Oh ini. Nah, di sini saya bedanya di tampilannya dan posisinya di mana. Oke, codingnya seperti ini untuk membuat ininya. Pertama kita buat dulu HTML-nya melalui bootstrap get starter. Oke. Lalu kita buat sini untuk formnya. Pertama nih kita buat div-nya dulu. Lalu untuk H4-nya untuk di sini untuk form input barangnya. Lalu kita buat ini tabelnya agar bisa urut. Nah, urut seperti ini. Jadi rapi. Lalu kita buat inputnya dah. Pertama kita buat kode produknya. Kode produk ini saya buat inputnya jadi hidden. Walaupun ya sebenarnya bisa walaupun tanpa ininya itu elemen inputnya. Lalu ini kita buat nama produk dengan tipe input text. Lalu kita buat sini juga harga produk dengan tipe input number. Lalu di sini kita buat satuan produk dengan elemen select. Nah, gitu ya. Lalu sini kategori produk kita buat dengan juga select. Lalu di sini stok produk dengan tipe number. Lalu WR gambar dengan tipe text. Lalu di sini kita buat juga ada button dengan tipe submit. Nah, lalu ini ntar kita jelasin lagi. Di sini nah tipe nama produk dengan tipe text. Nah, dari situ kita bisa nambahin misalnya seperti juice. Nah, kita bisa tulis. Lalu nih harga produk dengan angkanya bisa tulis 10.000. Tambahin kalau satu produk itu kita bisa milih apa aja yang sudah didaftarkan. Bisa kita pilih gelas. Lalu sini juga kategori produk kita juga bisa milih bisa dingin. Kita produk juga dapat kita tipe number. Bisa kita tulis misalnya 10. Lalu gambarnya kita bisa nyari gambarnya dari sini agar bisa tulisannya. Lalu terus yang kedua form ini buatlah tampilan data table seperti tampak pada gambar. Nah, kita juga buat sini. Nah, ini kita buat table. Caranya seperti ini. Pertama saya buat table dulu pakai elemen table. Lalu kita buat t-headnya untuk membuat ininya, membuat atasnya ini. Lalu membuat bodinya table body nanti untuk isinya. Kita buka edit tablean. Untuk menampilkan hasilnya, kita sini pakai JavaScript. Kita pakai function show. Nah, sini kita pakai function. Kita tampil ini for tampil dokumen kita dalam ID pakai tampilan tadi. Misalnya kita sini tampilin HTML untuk mengambil ininya nih dokumen get elemen by ID-nya. Nah, kita dulu sini bawah lalu sini udah tampilin HTML untuk isinya. Nah, makan di sini kan nggak ada isinya. Di sini kita isinya di sini. Nah, tabelnya tadi sini kita tampil. Nah, di sini nomor untuk tadi ini nanti kita jelasin. Lalu kode produk juga sini nanti kita jelasin. Ini nama produk untuk isinya tadi nanti di sini isinya sini juice. Lalu ini mata uang. Ini mata uang ini saya tambahin sendiri untuk agar nanti saat kita submit data agar nanti di table harga produknya akan muncul mata uang yaitu RP. Lalu ini satuan produk saat ini tambahin ini gelas ini. Lalu kategori produk tambahin sini. Lalu stok awal juga tambahin ini stok awal 10. Lalu sini URL-nya sini kita tambahin. Jadi kita saat tambahin ini maka muncul sini dengan tipe image. Jadi ini kita tambahin sini img.
lalu butonnya nanti saat muncul lalu ada buton klik sama buton edit sama hapus. Terus yang keempat ada buatlah kode produk JavaScript untuk inputan data pada gambar form untuk simpan tampil di data table seperti itu. Langsung sini kita buat ini JavaScript untuk simpan. Jadi saat diklik buton simpan maka akan simpan. Nanti seperti ini. Lalu kita buat dulu variabel dari setiap ininya inputannya dengan ID produknya di sini dari ID-nya dengan memanggil ID-nya, ID stock, ID image, ID kategori, ID satuan, ID harga, ID nama. Terus ke sini lalu kita buat nih. Nah, saya pakai if else agar saat misalnya nggak ada di satu sini nggak ada datanya, maka akan muncul alert Anda belum memasukkan data. Maka jadi nggak bisa dimasukin data ke ininya, data ke sininya nih. Data ke tabel ini. Lalu saat misalnya semuanya udah ada datanya, maka akan muncul di sini. Nah, datanya masuk ke sini ke tabel ini. Lalu saat selesai submit, maka data yang di form itu akan reset semuanya. Jadi sini lalu untuk triggernya kita pakai sini masukin ke buton submit pakai on click simpan. Jadi saat mencet submit ini, maka akan muncul tulisannya itu hasil dari simpan ini gitu. Oke, lalu gambar URL bisa copy link dari URL. Nah, jadi saya bilang tadi sininya ya kan img source gambar. Nah, jadi saat kita input gambar ini memakai URL, maka secara otomatis JavaScript-nya akan memunculkan di tabel sini gambar yang kita copy. Nah, kita seperti ini. Kita seperti logo ini sama gambar ini. Saya itu memakai link dari gambar tersebut. Jadi kita pakai data ini. Nah, ini kita pakai data, data image, set. Nah, jadi kita pakai itu. Nah, yang kali ini siap input data baru akan menambahkan row ke tabel. Jadi kita contohin. Baru yang keenam dulu, buatlah fungsi text stock produk barang dari 5, maka akan tampil data master seperti gambar pada 1,3 nih. Jadi akan muncul background warna merah. Nah, jadi seperti ini. Sama kita buat dulu. Nah, di sini kita buat dulu var stoknya nih untuk agar bisa men-trigger dari inputannya. Lalu stok awal kita pakai if. Nah, if yang ini bila stoknya kurang dari 5, maka akan muncul atau men-trigger variabel dg ini. Lalu misalnya tidak misalnya true false, maka akan variabel dg dengan tidak ada hasilnya atau tidak ada inputan ini. Lalu kita tambahin sini tadinya tambahin class dg atau sama aja dengan class warna. Lalu kita tambahin sini di style. Lalu kita tambahin sini dg backgroundnya red sama colornya white. Sini juga warna backgroundnya red, colornya white. Dan yang kelima kita kasih contoh nambahin warna, nambahin data, lalu contoh dari stok ini sama gambarnya. Oke, kita tambahin dulu jus harganya berapa, gelas dingin, jadi 2. Lalu kita cari gambar dari ininya jus jeruk, kita jus apa aja ya. Nah, sini tambahin, kita copy image, lalu kita tulis seperti kita paste di sini. Itu kita tunggu dulu untuk proses webnya. Emang agak lama kalau ininya copy paste
Oke, kita submit. Nah, ini udah. Nah, ini contoh yang ini untuk yang gambar URL bisa copy link dari web dari internet. Nah, jadi kita saat copy akan muncul gambarnya. Lalu ini juga stok produk kurang dari 5. Nah, lalu ada background warna merahnya. Lalu ini semuanya input. Lalu ada lagi nih auto increment. Nah, auto increment juga nih dia secara otomatis akan menambah sendiri nama produknya sama kode produknya. Kita lagi tambahin lagi misalnya Tahiti. Harga produknya misalnya 20.000. Kita pilih di gelas, kategorinya dingin. Stok produknya misalnya ada 6. Lalu kita cari sini ininya Tahiti gambarnya. Lalu kita copy gambarnya, copy sini image. Lalu kita ini dah masukin datanya. Sip. Nah, oke, kita submit. Nah, ada. Nah, jadi ini 1, misalnya 2. Terus seterusnya sampai berapa? Sampai habis, sampai selesai. Sampai sebanyak-banyaknya. Apa yang dibutuhkan berapa? Oke, lanjut kita buat fungsi delete. Nah, fungsi delete ini kita buat sini. Pertama kita fungsi, coba kita contohnya hapus. Nah, sekarang muncul ininya dari confirmnya. Bisa kita oke. Nah, hapus. Coba kita cancel. Bisa kita cancel. Apakah hapus atau tidak? Nah, tidak hapus kan? Caranya seperti ini. Kita buka JavaScript. Lalu kita sini buka ini nih, hapus function hapus. Lalu sini kita buka dulu pakai file hilang sama dengan confirm. Lalu kita tulis ininya apa yang tulis ininya. Lalu kita buka triggerin pakai if. Misalnya hilangnya sama dengan true atau confirmnya ini true, maka akan menghapus data tersebut. Nah, memakai satuan splice apa namanya sih? Apa ya? Method splice. Nah, terus lalu kalau misalkan false, maka akan ini datanya akan muncul atau tidak akan apa-apa. Lalu men-triggernya dengan cara tambahin sini di button hapus dengan on click hapus i. Nah, ID ini untuk apa tuh ya penghubung i-nya ini. Ini untuk masuk ke data ini. Data ini itu masuk data sini agar bisa ke ini masuk datanya. Jadi gitu. Saya hapus. Oke. Cancel. Yang ini kan nggak ada nih. Udah ya, berarti sekarang kita ini edit. Nah, edit kita belum jelasin. Pertama kita buat dulu ininya, function editnya. Untuk agar bisa masuk sini. Jadi kita mencet edit. Nah, data yang di sini akan masuk sini. Lalu lalu kita triggerin pakai button ini yang tadi itu button edit. Nah, sini sama seperti hapus i-nya, ID-nya untuk men-trigger atau membuka i-nya ini. Lalu kalau mau editing mana? Lalu kita pakai function data simpan. Pertama kayak simpan ini kita pakainya pakai simpan. Pertama kita buat dulu variabelnya dokumen pakai get element. Lalu kita buat dulu nih nama produk index. Indeks ini untuk sama seperti ini. Tapi indeks ini sama seperti ini. Seperti dari ini. Data produk ininya seperti itu. Nah, lalu kita tambahin simpan. Lalu kita tambahin sini jadi sama seperti disimpan ini saat klik editnya maka data dari form itu akan preset. Cara seperti ini. Dengan triggernya itu kita tambahin sini sama seperti tadi simpan. Sini button edit, on click data simpan. Nah, ini data simpan ini edit ini. Bisa kita edit, bisa kita maunya di botol. Nah, lalu kita edit. Maka sini akan berubah gitu.
kita edit lagi. Yang ini kita stoknya itu kita tambah ada 10. Stok ulang edit. Nah, ada itu. Jadi seperti itu. Itu untuk mengedit datanya. Oke. Nah, tampilannya kita setel di sini. Sini kita banyak tampilannya, yang memakai banyak. Nah, untuk fontnya itu saya mencari dari font ini, Google Font. Nah, untuk menambahkannya itu kita cari cari Google apa tuh font yang kalian mau, lalu kita klik ini select di style. Nah, untuk ininya biar agak bisa dipakai, pertama dulu kita embed, kita klik ini nih yang ada kotak ini, kita embed, baru kita masukin sini linknya ke hitnya, ke hit di sini nih kita tambahin, kita copy paste ke hit ini. Lalu setelah di hit di copy paste itunya, baru kita copy paste CSS nya ini agar bisa terus copy paste ke tempat yang ada yang dimana mau diubah ini betul tulisannya. Seperti ini font Family Oswald, ini font Family Doctor 2, itu seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sampai sini saja penjelasan saya tentang web yang saya buat untuk uji level tahap 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.